Kalau Mas bisa bikinin petis yang seperti ini, saya ngambil. Hai, gua Filipong, seorang ilustrator. Hari ini gue mau mencari makan ke area Cilandak, Fatmawati, Jakarta Selatan. Tepatnya di Jalan Anuraga nomor 14, Cilandak Barat. Di sana ada salah satu tempat makan khas Jawa Timuran. Inilah salah satu tempat yang menurut gua berhasil memperkenalkan hidangan khas Jawa Timur di Jakarta sejak lama. Rasa yang mereka ramu sangat mengena di lidah. Inilah tahu campur Pak Subari, kantor pos Fatmawati. Siap Pak, makasih Mas. Akhirnya datang juga nih tahu campur Pak Subari yang terkenal itu. Gue dari udah nahan lapar, dah gue langsung makan nih tahu campur Pak Subari. Gue cobain kuahnya dulu ya. Bismillah. Ada yang kurang punya Om. Thank you Mas. Hancur. Ini enak sih, bener-bener. Oke, sekarang gue cobain dagingnya nih. Worth it sih, lu nunggu lama juga walaupun ngantri. Ini worth it banget nih. Kuahnya tuh seger banget sih. Cobain kerupukan yang harus ada di kuah, kerupuk. Nggak afdol ya kalau nggak pakai kerupuk lah ya, makan kuah-kuah gini. Sekarang makan mie-nya.
Mie-nya juga lembut. Lembut. Udah langsung gue campur semua nih makanannya. Sabi boy. Ini kayak gue bisa nih makan pakai nasi nih. Mau kita tahan dulu aja. Gue lagi bingung nih, mau tambah nasi apa enggak nih sebetulnya nih. Nah ini beneran enak banget nih. Gue tuh nggak terlalu doyan sayur sebenarnya, tapi ini sayurnya kemakan di lidah gue nih. Udah anget, nunggu dari tadi. Tim kreatifnya udah makan duluan. Kebayangkan lu laparnya gue. Ini sebelah enak nih kalau dicampur pakai sambal sebelah nih. Cuman gue kurang terlalu suka sambal, jadi gue mau originalnya aja nih. OG-nya lah, OG-nya nih, tanpa dicampur apa-apa sama sekali nih. Mantul. Ini kayaknya masih cocok nih, lu campur kayak pakai peyek atau semacam kerupuk apapun masuk banget di sebelah dia nih. Soalnya kuahnya seger banget. Ini nasinya sama kuah dong bisa nih gue santep nih. Nah gue biasanya kalau makan nih minumnya belakangan, takut kenyang tuh. Lihat dagingnya juga hancur tuh, gede-gede banget, nggak ada yang kecil-kecil. Ini selama gue makan nih dari tadi nih, orang mondar-mandir tuh nggak ada yang berhenti dari tadi. Ada yang take away, ada yang makan di sini. Pas nih, ketemu yang dingin nih, seger-seger batu es gini nih. Mantul banget. Ya, makasih mas. Makasih. Nah, ini yang kedua nih, tahu teknya nih, istimewa juga di sini nih. Andalannya nih, karena gue nggak terlalu suka makan sayur, ini gue singkirin dulu. Tapi kuahnya bakal gue makan lagi nih pakai kerupuk. Gue minta nambah. Kita coba menu keduanya. Ini tahu tek pakai bumbu kacang nih. Gue bumbu kacang pasti suka sih nih. Kita coba ya. Oke, gue nggak terlalu doyan toge. Tapi menurut gue toge ini rasanya kena bumbu kacangnya jadi enak nih. Gue pernah nggak doyan toge nih dari dulu nih. Akhirnya gue makan toge nih. Ya. Agak sedikit ada kayak rasa bumbu gado-gado menurut gue ya. Ada sedikit bumbu gado-gado. Tapi kacangnya tuh kayak kacang apa ini namanya ya? Gue nggak tahu, tapi ini familiar banget buat gue nih. Gue lebih suka yang ini sih. Gue lebih suka yang ini.
Yang tadi enak, tapi gue juara yang ini nih. Juara banget nih. Emang jagoan tuh datang belakangan, boy. Tadi pembukanya, ini jagoannya nih, belakangan nih. Kerupuk sama bumbunya pun mantul nih. Gue sebenernya tadi udah kenyang tuh yang pertama. Tapi karena ini enak, sikat lagi dah. Dia tuh tahunya juga kayak ada kepotong-potong, udah nyampur sama si lontongnya, tapi rasanya nyampur semua. Jadi kayak satu kesatuan gitu ya namanya ya. Bener gak sih itu? Cakep. Ini rencananya mau pakai nasi nih. Cuman kayak nggak jadi. Udah cukup nih. Porsinya pas nih. Kalau yang tadi kan, yang pertama yang campur kuat di kuahnya tuh sama mie-nya. Kalau ini bumbu kacangnya nih kuat banget ya. Gue baru kali ini nih makan toge sampai habis nih. Nyokap gue pasti kaget nih kalau gue tahu gue makan toge, sorry. Ini bumbu-bumbunya nih nempel di kumis gue nih. Habis sih, gue nggak nyangka ini bakal habis sebelumnya. Habis. Gokil. Setelah tadi gue pertama makan tahu campur, kedua tahu teknya nih favorit gue nih. Tahu tek dengan bumbu kacangnya. Ini juara nih. Yang pertama jagoan datang belakangan. Yang kedua habis gue kira gue kenyang. Habis lu lihat nih, tinggal sisa segini. Gue rekomen mantul. Kenyang gue. Mantep. Pak Subari. Betul sekali. Akhirnya saya bisa ketemu dengan Pak Subari yang punya tempat ini ya Pak. Iya. Saya Philip Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tadi saya udah cobain makanan Bapak, tahu campur sama tahu teknya pakai bumbu kacangnya. Itu enak banget. Saya rekomen banget buat teman-teman saya, kan saya ceritain juga nih Pak. Nah, Iya. ini Bapak kan PPKM udah mulai longgar nih. Iya. Gimana Pak pengunjung Pak? Ya alhamdulillah semenjak ada kelonggaran dari PPKM, pengunjung udah mulai banyak. Udah mulai banyak lagi Iya. ya? Kemarin sempat sepi juga Pak? Dan Kemarin sempat sepi juga? ya selama PPKM itu waktu PPKM memang agak kurang lah. Soalnya tadi saya datang si sore sampai sekarang orang tuh udah mondar-mandir banyak banget kan. Iya. Nah kalau ini buka dari jam berapa Pak? Dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam ntar. Oh, buat yang pada mau datang ke sini buka dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam. 8 pagi sampai 12 malam. Iya, betul. Apa?
selain tahu campurnya, Bapak ada menu apa lagi di sini nih, Pak? Ada rujak cingur, Ya, rujak cingur. ada soto ayam, Ya. ada nasi rawon, Oh, nasi rawon ada juga. ada Ya. dan ada gado-gado juga. Ada gado-gado juga. Iya. Ada gado-gado juga tuh di sini sama rujak cingur ya tadi ya. Oke, oke. Nah, Pak, Bapak selain jualan di sini, jualan di online juga. Iya betul. Ada di mana tuh, Pak? Di Gojek sama di Grab. Hah, buat yang nggak bisa kemarin nih karena PPKM, lu bisa ngorder tuh lewat Gojek sama di Grab. Grab. Namanya apa, Pak? Tahu campur Pak Subari Cilandak Barat. Tahu campur Pasubari Cilandak Barat. Nah, lu bisa order di situ ya, Pak ya. Iya. Dari jam 8 tadi sampai jam 12 malam Jam juga. 12 malam juga. Oke, Pak. Saya terima kasih banget udah bisa ngobrol sama Bapak. Iya. Saya kapan-kapan akan datang lagi ke sini ajak teman-teman saya, Pak, karena ini rekomen banget tempatnya. Iya, Ya, Pak. Makasih banyak ya, Pak ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bikin tempat di sini awalnya mah nggak sengaja. Jadi sebelumnya kita kan udah buka di kantor, halaman kantor pos. Nah, di kantor pos udah nggak boleh, makanya nyari-nyari tempat. Di depan udah nggak ada, terpaksa kita buka di sini. Alhamdulillah dari dikit di sini karena masalahnya udah punya pelanggan dari depan, ya alhamdulillah bisa berjalan. Dulu awalnya itu ya kita belum kerja dulu. Nah, setelah itu mau keluarga, mau nikah, belum punya pekerjaan, makanya kita minta diajarin temen, Mas. Setelah itu diajarin, pertama keliling di Surabaya, Mas. Keliling di Surabaya selama 4 tahun. Nah, setelah 4 tahun di Surabaya pindah ke Bekasi. Di Bekasi 4 tahun juga. Setelah di Bekasi 4 tahun, ada yang ngasih tahu, mau nggak Bapak jualan di Jakarta gitu. Bolehlah saya gitu. Akhirnya saya lihat tempatnya, memang tempatnya oke. Akhirnya pindah ke Jakarta, di halaman kantor pos Jakarta Selatan. Nah, alhamdulillah di kantor pos Jakarta Selatan itu kita berjalan 18 tahun. Tapi ya selama 18 tahun itu nggak langsung mulus, Mas. Kita ngalamin bertahun-tahun untuk nyari pelanggan itu, aduh minta ampun. Apalagi waktu itu awal-awal Krismon. Jadi agak susah untuk memasarkan makanan itu. Tapi alhamdulillah kita tekun, lama-lama ketemu. Nah, setelah udah berjalan 18 tahun, ternyata tempat itu udah nggak diperbolehkan lagi. Akhirnya nyari-nyari tempat lagi, alhamdulillah dapat di sini ini. Waduh, minta ampun, Mas, susahnya minta ampun. Masalahnya apa? Satu wilayah ini yang kenal petis kan nggak semua orang. Jadi dari mana-mana, dari mulut ke mulut, ya itu tadi sangat susah. Itu kira-kira tahun 2005 itu alhamdulillah udah mulai kenal orang-orang. Nah, waktu itu memang ada sih pelanggan-pelanggan saya yang bilang, tak masukin di internet, Mas, tak masukin di internet gitu. Ya memang, masa iya saya gitu. Ternyata ada yang datang. Ternyata yang datang itu wartawan, Mas. Wartawan, kita ngobrol-ngobrol terus dia bilang, saya wartawan, Mas. Besok tak masukin di koran saya gitu. Wah, yang bener aja saya gitu. Bener, Mas. Ada dimasukin di korannya. Di koran Peluang Kerja. Nah, setelah itu udah mulai agak dikenal lagi. Lama-lama alhamdulillah dari kecap Bango diliput. Ya itu tahun berapa ya sudah. Setelah diliput bertambah lagi. Awal-awal nyari petis itu dulu awal-awalnya kita kan minta kiriman dari Surabaya. Setelah kita minta kiriman agak susah, belum
tahu jalannya. Akhirnya kita waktu itu beli ke Kemayoran, Mas. Ada ya di sono yang jualan petis. Ya kiriman dari Jawa Timur juga. Lama petisnya kok kurang enak. Nah, alhamdulillah ada seseorang nawarin, Mas, ke warung. Nawarin petis. Waktu itu juga belum habis banyak, Mas. 1 kaleng itu bisa 1 bulan. Nah, setelah saya ditawarin petis itu, oke lah saya gitu. Tak lihat petisnya ternyata beda. Wah, ini kurang enak, Mas, saya gitu. Kurang enak. Duh, Bapak minta yang gimana, saya gitu. Saya minta yang enak pokoknya. Pulang ke Jawa Timur orangnya itu. Nah, setelah pulang datang lagi bawa sekaleng lagi. Tak cobain, wah masih kurang cocok, Mas, kayak gitu. Masih maksa kan orangnya itu. Pulang lagi ke Jawa Timur, ke Gresik. Datang lagi, masih belum cocok. Akhirnya tak kasih sampel, Mas. Kalau Mas bisa bikinin petis yang seperti ini, saya ngambil. Ya alhamdulillah, begitu udah tak kasih sampel, dibawa pulang, datang lagi, berhasil. Nah, akhirnya saya minta kepada dia sampai sekarang. Untuk resep sekarang itu tahu campur saya dulu awalnya, Mas, itu dari temen, Mas. Nah, dari temen kita dikasih unjuk, dikasih tahu, kita pelajari, kita coba, akhirnya kita jualan. Tapi ya kita sedikit banyak sambil menampung dari si pembeli. Oh ini kurang gini, kurang gini. Akhirnya tak simpulkan, oh iya gitu. Ya itu tadi. Dari pelanggan ngasih masukan, akhirnya ketemu, Mas. Bedanya tahu campur sama tahu tek. Kalau tahu campur kan sayurannya itu pakai daun selada, toge, mie, tahu, bergedel dari singkong, terus pakai kuah, terus pakai kikil, Mas. Nah, yang kalau tahu teknya itu cuma tahu sama telur digoreng, terus pakai lontong, kentang, toge pendek, pakai bumbu kacang sama petis. Itu bedanya. Ya, kalau masalah itu mah gimana ya? Kita nggak bisa ngomong, Mas. Mungkin orang makan di sini karena cenderung sama petisnya, Mas. Hanya petisnya yang saya pakai itu jarang yang orang mau. Masalahnya apa? Tingkatannya lebih tinggi. Ada yang beli petisnya aja, ada yang beli bumbunya aja, dikirim ke luar Jawa. Ya kalau bisa mah, kalau ada anak yang mau ya ke anak, Mas. Kita turun ke anak. Ya apabila ada orang lain yang mau ngajak kerjasama ya monggo. Pengalaman yang paling berkesan, alhamdulillah, Mas, saya bisa nyekolahin anak saya sampai kuliah di Trisakti, Mas. Itu yang paling berkesan. Oh, masalah itu mah memang pernah dulu hampir putus asa, Mas. Awal-awal kita buka di halaman kantor pos itu. Ya alhamdulillah karena dukungan dari istri dukung, kita aja hidup seperti itu mau. Kita didukung terus, jadi dukungan dari istri, Mas. Tahu campur Pak Subari sungguh nikmat dan ngenyangin nih. Kesegaran petis bercampur bumbu kacangnya memang luar biasa. Selain tahu campur, di sini juga ada rawon dan rujak cingur untuk mengobati kerinduan menikmati hidangan khas Jawa Timuran. Ayo kita terus mendukung UMKM, terutama dalam kondisi seperti saat ini. Gue udah kenyang,
saatnya untuk pulang. Inilah Makan Dulu bersama Filipong. Dah.